juga saya kira sudah oke secara umum ya, kemudian tadi, persepsi, yang tujuan pembelajaran juga sudah terlihat, cuman media yang nggak tahu, Bonia medianya seperti apa ya, tidak tampak di sini ya. Strategi, metode oke, hanya media memang tidak terlihat ya. Hanya nanti perlu dibedakan teman semua antara, kesimpulan dengan evaluasi harus dibedakan tuh. Ini kadang-kadang kesimpulan tapi kayak evaluasi gitu ya, apa coba ini maksud anu gitu ya, itu kan tujuannya kesimpulan tapi itu sih seperti evaluasi kalau pertanyaan begitu. Coba Nana, dari yang sudah kita pelajari, coba terkait dengan pengertian, ayo siapa yang bisa menjelaskan, menyimpulkan gitu? Nah, itu kan bukan bukan seperti evaluasi kalau begitu ya, gitu. Tapi Iya, Kak. apa pengertiannya? Kesimpulan tapi bilangnya apa pengertiannya, itu kan agak atau ya, dia overlap sama evaluasi nanti ya. Jadi tolong bedakan itu, perbedaannya, debunya ya, antara Iya, Kak. kesimpulan dengan refleksi ya. Kemudian follow up tadi Bu Nia kayaknya kelupaan tuh ya, pengen cepet-cepet selesai aja tuh ya, gitu. Kemudian Bu Nuri membuka, ya menyampaikan tujuan pembelajaran juga tidak terlihat ya. Nah, lebih luas lagi Bu Nuri ya, metode strategi belum terlihat dan menutup Oke, Pak. pelajaran tidak ada, ya gitu. Menutup pelajarannya tidak ada kesimpulan, tidak ada evaluasi, tidak ada Biar, Pak. ya buyar. PowerPoint-nya juga nggak tampil. Ya, kita belajar dari bukan saja dari hal yang baik ya, termasuk dari kesalahannya. Experience is the best teacher kan seperti ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling bijak, yang paling ini. Jadi kita belajar dari kekurangan dan kelemahan itu ya. Jadi teman-teman semua, jadi mutlak bahwa dalam pembelajaran itu rukun-rukun ya, dari mulai kegiatan membuka, inti dan menutup itu biar dia model, RPP berganti modul ajar, entah setelah modul ajar berganti apalagi lah gitu ya, mau apalagi istilahnya. Tapi pastinya bahwa, urutan-urutan dalam mengajar itu ya dari zaman dahulu kala kelihatannya sampai sekarang itu memang dituntut ya untuk mengajar dengan sistematis, dengan baik, dengan mengalir gitu, ya, dengan menarik. Bahkan Bapak Ibu dituntut untuk kontak pandang, bagaimana kontak pandang ke siswa, Ke atas. bagaimana memainkan intonasi ya, volume suara kita, ya. Kemudian tadi reinforcement itu penguatan, reward, ya, sudah Bapak Ibu lakukan sih ya, bagus, hebat, oke, pintar, benar, ya itu sudah dilakukan ya. Itu bahkan sampai kita berdiri di depan kelas ya, berpindah-pindah tempat itu juga bagian dari seni kita dalam mengajar yang agar siswa tidak jenuh melihat kita, tidak monoton dalam mengajar ya, itu sampai sejauh itu ya kita, dan jangan lupa bahwa walaupun Bapak Ibu yang diajar adalah anak SD ya, fase A, fase B ya, itu jangan dikira mereka itu anak-anak kecil. Sekian puluh tahun mereka akan menyimpan memori ya, bagaimana kehebatan gurunya. Ya, banyak anak ya justru sangat berkesan ketika mereka sudah jadi direktur, mereka sudah jadi orang besar, justru yang teringat adalah guru ketika SD. SD ya, guru ketika MI ya, ketika SMP, itu yang mereka ingat. Bahkan maaf sampai ke parfum ya. Mereka seringkali anak yang polos-polos itu mereka menyimpan memori itu. Bagaimana kebiasaan ibu gurunya menggunakan parfum, ya, bagaimana ibu gurunya kebiasaan menggunakan, kerudung, cara berpakaian dan sebagainya, semuanya selalu menjadi idola ya buat siswa itu, walaupun mereka tidak diekspresikan, tidak dikatakan pada saat itu ya, dan tersimpan lama dalam memori mereka. Oleh karena itu ya, karena kita ada pada wilayah pedagogik, maka guru di depan siswa itu harus Superman. Maaf, jangan samakan dengan dosen. Ya.
Kalau Bapak Ibu guru ditanya oleh siswa, tidak boleh bilang tidak tahu, ya, tidak mengerti, tidak boleh, harus ngeles, ya. Beda dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi, dosen ditanya mahasiswa, kalau nggak bisa ya jujur, maaf saya belum baca itu, ya kita cari bersama gitu. Karena kita ada pada wilayah pedagogik yang memang guru di mata siswa itu adalah orang hebat, orang pintar yang akan menjadi idola ya siswanya. Oleh karena itu tolong ya saya kira bisa menjadi oleh-oleh ya dari PPG ini tingkatan mengajarnya ya, bahkan saya sering bilang sehebat apapun kurikulum, sehebat apapun silabus ya, semuanya eksekutor intinya ada di tangan guru ya. Bahkan kalau ada guru mengajar tanpa RPP sudah hebat itu lebih baik ya. Tanpa RPP, tanpa kurikulum mengajarnya sudah hebat, sudah oke, membuka inti dan menutupnya itu jauh lebih baik ya. Gitu. Meskipun ya jarang juga yang ngajar tanpa RPP ya gitu. Artinya bisa dengan baik. Artinya betapa pentingnya bagaimana improvisasi ekspresi guru ketika mengajar depan siswa. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ngajarnya ngantuk-ngantuk kan itu siswa bikin lemes itu ya. Gitu. Tapi kalau kita energik, biasanya siswa terbawa energik ya. Saya kira itu sambil nunggu Bu Marhamah belum muncul juga Pak Abu Bakar. Halo Pak Abu Bakar. Abu Bakar masih terkendala atau mau komen-komen sedikit boleh? Halo Pak Abu Bakar. Halo Pak Abu Bakar. Abu Bakar mau komen-komen sedikit atau menyimak? Ini kondisinya ini Tidak memungkinkan. ya. Oke, ya. Tidak apa-apa ya, karena Pak Bakar sedang nengok orang sakit. Oke, saya kira Bapak Ibu itu udah siap. Oh, iya iya iya. Sebentar, sebentar. Mana Bu Marhamah? Rahman Faiz, ya silakan. Yuk, silakan Bu Marhamah. Ya, siap ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah.